Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnesia Bergita Anumeisa MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Maumere. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika dengan kode mata kuliah MKBK 240100131 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menguasai konsep dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar matematika yang inovatif dan kontekstual berbasis kearifan lokal. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, merancang, mengembangkan, serta mengevaluasi bahan ajar dengan memperhatikan prinsip desain pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada program studi, yaitu kemampuan berpikir mandiri dan kritis dalam menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab, serta kemampuan mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika yang inovatif dengan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Pada pertemuan ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pengembangan bahan ajar matematika berbasis kearifan lokal. Materi ini diarahkan agar mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan potensi kearifan lokal, serta mendesain bahan ajar yang inovatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, pembelajaran dirancang menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Pada aspek interaction, saya membangun pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, refleksi, dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Terakhir, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara autentik dan berkesinambungan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran. Komponen penilaian terdiri atas partisipasi 10%, kepribadian 10%, kuis 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, praktik 10%, ujian tengah semester atau UTS 15%, dan ujian akhir semester atau UAS 25%, dengan total keseluruhan 100%. Seluruh pengumpulan tugas, penyampaian materi, dan komunikasi pembelajaran, serta pengumuman hasil penilaian dilakukan melalui Cevima dan Edlink, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran di kelas sesuai dengan tahapan yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Kabarnya bagaimana? Baik. Oke. Nah, hari ini kita pertemuan yang berapa? Pertemuan yang kelima. Kelima ya, mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pengembangan bahan
ide awal bagaimana mengembangkan manfaat ajar yang berbasis kearifan lokal. Oke. Di sini ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar. Kenal gambar-gambar ini? Kenal. Oke, gambar pertama. Kenal. Saling tenun perempuan ya kalau di sini ya. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Ada yang pernah lihat tidak? Tapi apa ya? Tarian ya, tarian. Yang ketiga, gambar apa itu? Bulu pagar ya. Ada tombak. Ya, kita tombak ya. Daerahnya siapa ini? Kue ini daerahnya siapa? Sika. Kalau acara apa ini? Anu tenis ya, biasa pakai kue ini ya. Oke, yang terakhir. Di rumah ada rumah di mana ini? Ada apa? Lepo mana? Ini lepo ada di Lokoan. Ya, lepo dalo. Lepo saya. Ya. Oke. Itu kan objek-objek budaya kita ya. Kaya sekali ya. Itu hanya sebagian saja itu ya. Nah, masih banyak lagi. Kemudian yang kalian lihat di situ, sekilas ya, ada tidak konsep matematika yang terkandung di pelajaran? Oke, kira-kira siapa yang bisa sebutkan? Contohnya ada di mana? Oke, misalnya bulu pagar. Apa konsep matematika yang kamu lihat di situ? Ada segi tiga siku-siku, Ya. terus ada persegi. Oke, bangun datar ya. Ya. Kemudian ada lagi, bagus sekali Sonia. Yang lain? Ada lagi kan? Oke, ikan apa? Sarung. Oke, sarung ada apa di situ? Oke, ada motifnya, bentuknya persegi. Kemudian bilang ketupat. Terus oke, segitiga siku-siku. Sama ya, yang masih dilihat adalah bangun datar. Maksudnya dari materi matematikanya. Itu yang kalian lihat sekilas dari beberapa objek budaya yang ada di situ ya. Ternyata hanya sekilas saja kita bisa melihat ada konsep matematika loh di situ. Ya kan? Iya. Ada materi matematikanya yang bisa dipelajari, yang bisa dijadikan sumber saja ya bagi kita calon guru.
media itu sangat layak dan mampu meningkatkan antusias belajar peserta didik. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu tentang konsep kearifan lokal itu sendiri. Nah, beberapa karakteristik kearifan lokal itu ada di situ. Salah satunya adalah bersumber dari budaya masyarakat setempat. Oke, sumbernya adalah dari masyarakat setempat. Namanya kearifan lokal ya, bukan dari tetangga. Gitu ya. Oke, kemudian diwariskan. Tadi kata kunci kedua adalah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengandung nilai, norma, dan filosofi keberadaan. Jadi semua ada artinya itu. Kemudian berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Terus bersifat adaptif, artinya beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kontekstual. Oke, nah tadi ada pengertian, ada karakteristiknya, kemudian ada jenis-jenis kearifan lokalnya. Ya, ada 4 di situ. Yang pertama adalah kearifan lokal yang berwujud atau tangible. Ya, bedanya apa dengan yang tidak berwujud? Ada yang tahu? Berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud masih belum Berwujud itu apa? bisa Bisa dilihat, bisa disentuh. Ya, contohnya apa? rumah ada. Rumah ada, apa lagi? Makanan ada, terus apa lagi? Sarung tadi, terus apa lagi? Ya, yang tidak berwujud. Kemudian apa lagi contohnya? Yang tidak berwujud. Ayo. Ada makan tidak berwujud. Yang tidak bisa menyentuh. Tidak bisa menyentuh. Kalau makanan kita bisa melihat. Jadi makanan nih, salah satu bisa dipegang. Sarung bisa dipegang. Terus kadang-kadang tadi apa lagi? Yang tidak berwujud apa? Apa? Ayo. Pantun. Ya. Oke, itu ya. Yang tidak berwujud. Oh iya. Oke, kemudian kearifan lokal dalam aktivitas masyarakat. Contohnya apa? Aktivitas masyarakat. Yang tadi apa tadi? Yang berkembang di situ. Aktivitas. Oke, tenun, lumayan tenun. Oke, apa lagi? Aktivitas lainnya, ya? Apa? Bertani, ya bertani. Oke, yang terakhir adalah kearifan lokal dalam permainan tradisional. Ya, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Itu tadi kita sudah membahas tentang konsep dari kearifan lokal itu sendiri. Kemudian sekarang kita akan melihat konsep matematika dalam tenun ikat. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh ini Ibu ambil dari hasil penelitiannya dosen matematika, yaitu Ibu Ellen dan Ibu sendiri. Yang ada lagi dengan Pak Fikri ya. Nah, dari hasil penelitian itu ada beberapa contoh hasil penelitiannya, yaitu dari tenun ikat namanya utan dalam mawaran itu. Ada berapa konsep matematika yang
sayangnya guru-guru kurang untuk mengintegrasikan ya kekayaan ini, potensi ini dalam pembelajaran. Nah, itu adalah tugas kita sebagai calon guru. Ya, nanti jadi besok kalau sudah jadi guru, saya harus lihat ya modul ajar kalian itu sudah ada belum tentang ini. Ya, jangan sampai ambil dari buku paket umum lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi silakan bagi dua kelompok. Oke, berarti ada 8 orang, tinggal 4 saja. Balik saja supaya mudah. Ya, silakan dikerjakan. Jadi kalian pilih salah satu kearifan lokal yang kalian kenal sangat terarti. Ya, kemudian identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi unsur kearifan lokalnya. Terus yang kedua konsep matematika. Yang ketiga pemateri matematika dan terakhir ide bahan ajar. Dibuat dalam tabel. Ya. Kemudian setelah itu nanti masing-masing kelompok presentasi secara singkat hasil diskusinya. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu. Kita mulai dari sekarang ya.
besar ya yang ada di dalam kearifan lokal tersebut. Oke, nah kita masuk di sesi refleksi. Ada beberapa pertanyaan di situ ya sebagai bahan refleksinya. Oke, yang pertama, mengapa bahan ajar sebaiknya dikaitkan dengan kearifan lokal? Jadi dari kita pelajari tadi, siapa yang bisa menentunya? Oke, Pak Ali, silakan. Mengapa bahan ajar sebaiknya dikaitkan dengan kearifan lokal? Ya. Karena dengan menggunakan kearifan lokal lebih memudahkan siswa untuk mengenali dan memahami materi yang diajarkan dan bisa membayangkan di lingkungan sekitar dan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dengan kearifan lokal tadi peserta didik lebih mudah ya mengenali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kearifan lokal apa yang menjadi daerah Anda yang dapat dijadikan bahan ajar matematika? Tadi sudah dikerjakan ya. Jadi ada tidak yang lainnya? Apa? Fatima? Petani kebun, oke. Itu kan merupakan apa? Aktivitas tadi ya, aktivitas. Di sana turun temurun ya menjadi petani itu ya. Oke. Nah, yang ketiga, apa manfaat pembelajaran berbasis kearifan lokal bagi peserta didik? Oke, Ika, silakan. Jadi, manfaat pembelajaran berbasis kearifan lokal bagi peserta didik yaitu yang pertama, siswa dapat lebih mudah memahami materi. Kemudian yang kedua, lebih tertarik untuk belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerahnya. Oke, jadi selain belajar matematika, mereka juga mengenal tentang budaya daerah, ya. Jadi ada juga yang sudah tidak kenal lagi lupa ya, lupa yang permainan-permainan, ya kan? Ya itu. Nah, sekarang melalui ini kita kenalkan lagi, ya melalui pembelajaran ini kita kenalkan lagi mereka ini loh ada loh permainan ini. Ada loh ini apa musik sarung ini gitu. Oke, jadi dari refleksi tadi kita dapat simpulkan bahwa budaya lokal itu mengandung banyak konsep materi ya seperti yang kita lihat tadi. Satu objek saja bisa menghasilkan beberapa konsep ya. Oke, kemudian kearifan lokal dapat menjadi sumber belajar yang kontekstual. Ya, sumber belajar yang kontekstual. Jadi tadi seperti jawabannya tadi, siswa jadi lebih mudah belajar karena sesuatu yang mereka kenal, ya, mereka lihat, mereka alami sehari-hari. Oke, kemudian, nah beberapa hasil penelitian tadi, ya, yang kita singgung ada dua hasil penelitian tadi dapat menjadi dasar pengembangan bahan ajar matematika, ya. Jadi nanti dari dua hasil penelitian itu bisa menjadi kalian bisa mengambil dijadikan referensi untuk menjadi dasar pengembangan bahan ajar yang kalian mau kembangkan. Oke, kemudian yang terakhir adalah sebagai calon guru matematika kita perlu mampu mengembangkan bahan ajar yang apa? Kontekstual, berbasis kearifan lokal. Oke. Nah, materi kita sudah selesai ya untuk tugas individunya ya. Seperti biasa ada tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok, nah individunya mirip seperti itu tetapi dikerjakan masing-masing. Kan masing-masing punya kearifan lokalnya. Ya. Nah, silakan identifikasi kearifan lokalnya apa, konsep matematikanya apa yang terkandung di dalam itu. Oke? Bisa. Setelah itu nanti dikumpulkan melalui app ini. Itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika yang telah saya demonstrasikan. Saya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan refleksi berkelanjutan demi menghasilkan calon pendidik matematika yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi